Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Nah, untuk pertemuan minggu ini, untuk mata kuliah penelitian seni rupa dan desain, kita fokus pada topik bahasan mengenai kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi instrumen untuk penelitian ya. Nah, eh, mengapa kisi-kisi instrumen ini penting? Inilah yang akan menjadi petunjuk ketika Anda melakukan suatu penelitian. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai kisi-kisi instrumen ini. Alangkah baiknya kita langsung melihat pada tabel yang ada di layar sekarang. Kisi-kisi instrumen. Misalnya ya, ini hanya contoh. Setelah ini kalian latihan membuatnya sendiri ya, sesuai dengan apa yang akan kalian teliti nantinya, atau sesuai dengan judul yang kalian ajukan kemarin. Nah, misalnya ini judulnya itu analisis kebutuhan perancangan poster produk klepon Gunung Pati. Nah, di tabel itu ada nomor, fokus, indikator, teknik, keterangan. Teknik yang dimaksud adalah teknik pengumpulan data ya, teman-teman. Ops itu observasi, wow itu wawancara, ang itu angket, dok itu dokumentasi. Ya, keterangan ini boleh diisi boleh tidak. Bisa untuk penjelasan lanjutan dan lain-lain. Nah, misal kalian ada dua pertanyaan atau tiga pertanyaan, kalian boleh menulisnya di masalah satu, masalah dua, masalah dan seterusnya. Itu maksudnya bisa masalah tiga, masalah empat, tergantung dari pertanyaan penelitian Anda ya, tergantung dari pertanyaan penelitian Anda. Nah, eh, kita langsung ya, ketika judulnya seperti ini, analisis kebutuhan perancangan poster produk klepon Gunung Pati, berarti hubungannya dengan yang paling penting itu analisis kebutuhan perancangan poster ya. Perancangan poster hubungannya dengan produk klepon itu. Nah, di bagian pertama, fokus ini, latar penelitian ini dalam rangka memetakan Anda penelitiannya di mana, kondisi lingkungannya ya. Ketika dipertanyakan seperti itu, otomatis yang ditanyakan nanti adalah kondisi lingkungannya seperti apa, kondisi fisik halaman seperti apa ya. Di toko ya. Kondisi fisik bangunannya seperti apa, aktivitas tokonya seperti apa, penataan produknya seperti apa, perilaku konsumennya seperti apa. Ini dalam rangka untuk memperjelas di awal kondisi yang akan kalian teliti. Misalnya toko klepon itu gitu. Anggaplah ya produk klepon ini udah mendunia. Mendunia ya, butuh untuk perancangan poster gitu. Nah, kondisi lingkungan sekitar Anda bisa melakukannya atau mendapatkan datanya seperti apa? Bisa melalui observasi, juga bisa melalui wawancara tanpa perlu angket dan dokumentasi. Anda cukup wawancara, observasi, Anda sudah bisa menjelaskan lingkungan sekitar. Juga bisa lewat dokumentasi sebenarnya. Tapi ini tergantung kalian butuhnya seperti apa datanya. Nah, yang kedua itu kondisi fisik halaman. Perlu angket nggak untuk melihat kondisi fisik halamannya? Ya enggak perlu kan, ya cukup observasi atau wawancara atau dokumentasi juga bisa. Bisa salah satunya, alasannya kenapa kan itu nanti. Dan seterusnya, kondisi fisik bangunan bisa melalui observasi, dokumentasi, wawancara, angket nggak bisa, bukan nggak bisa, nggak perlu ya. Nah, dokumentasi apa bisa dokumentasi tanpa wawancara bisa, tergantung kalian itu mau mencarinya seperti apa. Tapi yang angka lebih lengkap kalau kalian observasi, terus melakukan dokumentasi, terus melakukan wawancara, itu lebih lengkap. Aktivitas toko. Nah, di aktivitas toko ini kalian bisa hanya sekedar wawancara dan observasi, atau bisa hanya wawancara untuk aktivitasnya apa saja di toko itu. Observasi bisa. Nah, penataan produk boleh. Ya, intinya
V itu artinya centang benar ya, maksudnya bukan V ya, tapi atau V tapi centang, dicentang. Nah, perilaku konsumennya seperti apa? Nah, itu boleh melalui angket, boleh melalui wawancara observasi. Tapi saran saya, Anda pilih salah dua lah paling banyak ya, jangan sampai tiga. Kenapa? Untuk efektivitas, efisiennya. Tapi kalau urgent kalian harus melakukan itu ya, kembali ke diri Anda masing-masing. Nah, kisi-kisi instrumen ini penting dalam rangka kalian, sekali lagi penting dalam rangka ketika kalian turun ke lapangan untuk mencari data. Turun ke lapangan, turun gunung maksudnya. Bukan. Nah, ketika Anda mencari data, kisi-kisi instrumen inilah yang kalian pegang. Di luar kisi-kisi ini, abaikan dulu. Kalau tidak, penelitianmu tidak akan selesai. Tapi, mengapa kisi-kisi instrumen ini penting? Ini adalah pijakan awal dan juga pijakan ketika Anda ke lapangan nanti. Maksudnya supaya kalian ada batas. Di mana sih batasnya saya dalam meneliti? Yang kedua, kisi-kisi ini harus strict di awal agar kalian ketika ke lapangan tidak kelabakan. Lah ini data, ini data, ini data, semua data. Ya memang seperti itu, tapi butuh kisi-kisi. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke masalah. Misalnya bentuk poster, ya, spesifikasi, tagline, ilustrasi, tipografi, layout, dan seterusnya. Nah, untuk kemudian menentukan spesifikasinya, Anda perlu observasi, wawancara, angket. Tagline-nya itu kalian perlu wawancara biar tahu tagline-nya, atau membuat tagline-nya seperti apa itu butuh wawancara. Angket bisa, observasi bisa, tapi kalau misalnya tokonya kecil butuh observasi dan wawancara itu udah cukup ya. Kenapa kemudian bentuk poster di dalamnya ada spesifikasi, tagline, ilustrasi, tipografi, layout, dan seterusnya? Itu adalah indikator ini ya, indikatornya. Nah, terus kalau ada yang bertanya, kalau saya mau meneliti estetika apa misalnya, kalian misalnya pakai analisis ininya ya, formal misalnya. Itu nanti ada bentuk, di bentuk itu ada apa di dalamnya. Kemudian Anda analisis karya, misalnya indikatornya bisa warna, bisa garis, bisa dan lain-lain. Nah, kalau bicara estetika itu nanti bisa ngomong tentang intraestetik atau ekstraestetik ya. Pertanyaan misalnya masalah pertama, bagaimana intraestetik, bagaimana ekstraestetik. Intraestetik itu apa aja sih? Ekstraestetik itu apa aja sih? Nah, kan gitu. Itu nanti menjadi indikatornya, tapi bukan lagi misalnya estetika terus di sini itu kalian tulis satu ekstraestetik, dua intraestetik. Justru itu dua pertanyaan besar kalau di estetika misalnya. Nah, misalnya ekstraestetik, persoalan sosial, budaya, segala macam gitu. Nah, itu kan bisa terpecah-pecah dan itu merupakan indikator ya. Intraestetik, nanti bisa balancingnya seperti apa ya. Intraestetik kan yang bisa tersentuh atau terlihat atau yang bisa terindra, kan itu intraestetik. Yang murni terlihat seperti itu. Yang kalau di visual ya, yang murni terlihat oleh mata Anda. Tidak berbicara tentang inspirasi, tidak berbicara tentang sedang melakukan pergerakan, sedang inginnya apa, itu belum, itu ekstra estetik ya. Itu contoh. Nah, saya rasa singkat saja. Penting untuk sekali lagi penting kisi-kisi ini, dan kalian diharapkan bisa kemudian membuat kisi-kisi untuk instrumen penelitian kalian seperti ini ya. Ini ada keterangan observasi itu apa OEBS itu apa. Ini sebenarnya hanya singkatan ya. Selanjutnya kalian bisa latihan dan bisa dikumpulkan di form Elena yang akan saya siapkan di Elena. Ini juga akan saya upload di Elena nantinya. Kalian
bisa mendengar dan melihat bagaimana bentuk kisi-kisi instrumen ini. Selanjutnya juga akan saya upload di Elena contohnya ini. Kalian bisa download ya. Sekian dulu untuk pertemuan minggu ini. Semoga kalian tetap sehat, jaga kondisi, ingat imunitas harus tetap terjaga. Sekian dari saya atas nama Pak Syafi'i dan Iksan mengucapkan selamat belajar dan selamat mengerjakan kisi-kisi instrumen Anda. Ini tidak susah, sekali lagi. Ini hanya butuh ketekunan. Oke, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu. Salam kebajikan.